Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dibahas materi mengenai SPL homogen atau sistem persamaan linier homogen. Untuk konsepnya sendiri, sebuah sistem persamaan linier dikatakan homogen jika semua suku konstanta sama dengan 0 dengan bentuk umum sebagai berikut. Jadi di sini ada persamaan linier pertama sampai persamaan linier ke M, di mana hasilnya nanti sama dengan 0. Kemudian tiap-tiap SPL homogen adalah sistem yang konsisten karena X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai nanti Xn sama dengan 0. Pemecahan tersebut dinamakan dengan pemecahan trivial, dan jika ada pemecahan lain maka disebut pemecahan tak trivial. Jadi nanti dari sistem persamaan linier ini akan diperoleh solusi atau pemecahan SPL-nya ketika semua solusinya X1, X2 sampai Xn-nya itu sama dengan 0, maka kita sebut dengan pemecahan trivial. Sementara kalau selain dari itu, maka disebut dengan pemecahan tak trivial atau non-trivial. Untuk contohnya, di sini ada sebuah sistem persamaan linier dengan 5 buah variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian di sini ada 4 buah persamaan. Nah, kita akan mencari solusi dari sistem persamaan linier homogen di atas. Pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Ini adalah bentuk matriksnya. Jadi untuk merubahnya, caranya sama dengan merubah SPL ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini untuk baris pertama, untuk X1 kita ambil koefisiennya 2, ditulis di sini. Kemudian X2-nya itu koefisiennya juga 2. Selanjutnya X3 ini koefisiennya minus 1. Nah, di persamaan yang pertama ini itu tidak ada X4, maka untuk X4-nya koefisiennya kita tulis 0. Kemudian X5 koefisiennya sama dengan 1, dan di sini hasilnya itu sama dengan 0. Lanjut ke baris kedua. Di sini koefisien X1-nya itu minus 1. Koefisien X2-nya minus 1 juga. Koefisien X3-nya 2. Koefisien X4-nya ini minus 3. Koefisien X5-nya itu 1, dan di sini hasilnya 0. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga, koefisien X1-nya itu sama dengan 1. Koefisien X2-nya sama dengan 2. Koefisien X3-nya itu minus 2. Kemudian di sini X4-nya tidak ada dituliskan, berarti di sini koefisiennya kita tuliskan 0. Selanjutnya koefisien X5 itu sama dengan negatif 1, dan hasilnya ini 0. Lanjut ke baris yang keempat, persamaan yang keempat. Di sini untuk X1 dan X2-nya tidak muncul variabelnya, maka untuk dalam matriks koefisien X1-nya itu kita buat 0, koefisien X2-nya 0, kemudian koefisien X3-nya sama dengan 1, koefisien X4 sama dengan 1, koefisien X5-nya juga sama dengan 1, kemudian hasilnya sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari SPL homogen yang sudah diubah ke dalam bentuk matriks. Oke, selanjutnya matriks ini akan kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari SPL tersebut. Oke, jadi yang pertama kita fokus di bagian atas. Ini adalah matriks awal kita tadi. Di sini tujuannya adalah kita akan membuat matriks segitiga atas agar lebih menggampangkan untuk mendapatkan solusi dari SPL ini. Nah, yang pertama di sini kita ambil baris pertama yang di atas ini, kita kurangi dengan 2 baris 3. Ini kita kurangi dengan baris 3. Tujuannya adalah di sini ingin membuat baris pertama dan baris kedua ini 0, kemudian baris ketiga ini nanti yang akan dijadikan satu utama pertamanya. Kemudian setelah baris pertama kita kurangi dengan 2 kali baris ketiga, selanjutnya baris kedua ini juga ingin dibuatkan 0 yang di sininya, berarti baris kedua ini kita tambahkan dengan baris ketiga. Kemudian dilakukan operasi, berarti yang pertama 2
dikurang 1 kali 2 berarti 2 kurang 2 dapatnya 0. Kemudian di sini 2 dikurang 1 kali 2 dapatnya juga 0. Selanjutnya minus 1 dikurang minus 2 dikali 2 berarti 1 ditambah. Berarti minus 1 ditambah 4 dapatnya nanti 3. Kemudian 0 dikurangi dengan 0 dapatnya 0. 1 dikurang 2 kali min 1 dapatnya nanti 3. Kemudian 0 ini kita kurangkan dengan 0. Hasilnya tetap 0. Selanjutnya kita pindah ke baris kedua. Minus 1 ditambah 1 itu dapatnya 0. Kemudian minus 1 ditambah 1 dapatnya 0. Minus 2 ditambah 2 dapatnya 0. Minus 3 ditambah 0 dapatnya minus 3. Kemudian 1 ditambah minus 1 dapatnya 0. Selanjutnya 0 ditambah 0 dapatnya juga 0. Nah, untuk baris ketiga dan baris keempat ini karena tidak dilakukan operasi apa-apa berarti tetap sama nilainya. Baris ketiga tetap 1, 1, minus 2, 0, minus 1, 0. Sementara untuk baris keempat tetap sama 0, 0, 1, 1, 1, 0. Selanjutnya di baris pertama ini kita lihat bahwa ini adalah kelipatan dari 3. Kemudian di baris kedua itu cuma ada satu kolom yang berisikan angka, sisanya 0. Ini minus 3. Jadi nanti untuk baris pertama ini akan dikalikan dengan 1/3 dan baris kedua dikalikan dengan minus 1/3. Jadi ini agar kita dapatkan satu utama yang lainnya. Untuk baris pertama nanti setelah kita kalikan dengan 1/3 berarti 0 kali 1/3 itu 0. 0 dikalikan 1/3 0. Kemudian 3 dikali 1/3 itu 1. 0 dikali 1/3 itu 0. 3 dikali 1/3 itu 1, kemudian 0 dikali 1/3 itu 0. Selanjutnya untuk di baris keduanya 0 dikali minus 1/3 itu 0. Kemudian 0 dikali minus 1/3 0. 0 dikali minus 1/3 itu 0. Minus 1/3 dikali minus 3 dikali minus 1/3 itu nanti 1. Kemudian yang keduanya ini sisanya ini 0 dikali minus 1/3 0. 0 dikali minus 1/3 itu 0. Nah, untuk baris ketiga dan keempat itu angkanya masih tetap sama. Selanjutnya kita lakukan karena di sini ada 1 yang bisa menjadi 1 utama, kemudian yang di bagian bawahnya ini juga ada 1 yang bisa menjadi 1 utama. Jadi maka selanjutnya dipilih bagian atas ini di kolom pertama yang akan menjadi 1 utama selanjutnya. Jadi di kolom ketiga ini itu sudah menjadi 1 utama, kemudian dipilih 1 yang di atas ini sebagai 1 utama selanjutnya. Nah, supaya dia menjadi 1 utama berarti baris yang di bawah ini, 1 yang di bawah ini harus dijadikan 0. Sehingga baris keempat dikurangi dulu terhadap baris kedua, sehingga nanti lebih mudah memproses untuk mendapatkan 1 utama selanjutnya. Ini hasilnya tadi 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, jadi baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini tidak ada perubahan karena operasi dilakukan di baris ketiga, di baris keempat. Nah, jadi tadi di sini ada 1 karena sudah dikurangi dengan baris kedua, jadi di sini hasilnya juga 0. Nah, selanjutnya seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kita memilih baris ketiga ini sebagai 1 utama yang pertama, kemudian mau mengambil yang di baris pertama ini sebagai 1 utama berikutnya, sehingga yang di kolom sini selebihnya harus 0. Nah, cara membuatnya jadi 0 berarti baris ketiga ini kita tambah dengan 2 kali baris pertama, dan baris keempat kita kurangi dengan baris pertama. Nah, untuk baris pertama sendiri nanti hasilnya itu tetap sama, tidak ada perubahan. Untuk baris kedua, berarti nanti jadinya itu tetap sama karena juga tidak kita lakukan operasi apapun. Nah, hasilnya akan berubah nanti di baris ketiga, dimana baris ketiga ini kita kurangi dengan 2 baris pertama, berarti nanti 1 dikurangi 0, 1, kemudian 1 yang di sini kita kurangi dengan 0, dapatnya 1 juga, kemudian minus 2 ditambah 2 dapatnya 0,
kemudian selanjutnya 0 ditambah 0, 0 di sini ditambah 0 dapatnya 0, kemudian minus 1 ditambah 2 dapatnya 1, kemudian 0 ditambah 0 dapatnya 0. Kemudian untuk baris keempat itu 0 dikurang 0, ini 0 di sini dikurangi dengan 0, hasilnya 0. Kemudian 0 yang di sini, 0 ini dikurangi dengan 0 yang di atas dapatnya 0. Kemudian 1 dikurangi 1 dapatnya 0. Kemudian 0 di sini dikurangi 0 dapatnya 0. 1 dikurangi 0 dapatnya 0. Kemudian 0 di sini dikurangi dengan 0 dapatnya 0 juga. Jadi di sini kita sudah memiliki satu baris keempat. Nah, itu 0 semua. Karena seperti aturannya bahwa ketika kita memiliki satu baris 0 itu kita taruh di bawah. Kemudian di sini selanjutnya kita akan menyusun baris ini agar membentuk matriks segitiga atas. Jadi caranya yang pertama, baris pertama ini akan kita pindahkan ke baris ketiga, kemudian baris ketiga ini naik ke baris pertama jadinya. Nah, setelah diubah jadinya tuh 1 1 0 0 1 0. Sementara baris kedua tetap, kemudian baris ketiga kita menjadi 0 0 1 0 1 0. Dan baris keempat di sini juga tetap. Nah, selanjutnya baris kedua ini kita tukar letak dengan baris ketiga. Jadi baris ketiga ini nanti naik ke menjadi baris kedua, dan baris kedua ini nanti pindah menjadi baris ketiga. Nah, kemudian kita peroleh bentuknya seperti ini. Jadi di kolom pertama, di baris pertama itu ada 1 1 0 0 1 0. Kemudian di baris kedua 0 0 1 0 1 0. Di baris ketiga 0 0 0 1 0 0. Kemudian di baris keempat semuanya 0. Nah, di sini kita mulai dari kolom ketiga untuk mengambil solusinya. Jadi di sini ini adalah untuk X1, ini untuk X2, X3, X4, dan X5. Berarti di sini itu nilainya adalah X4. X4 sama dengan hasilnya yang di bagian sini. Berarti X4 sama dengan 0. Yang pertama. Kemudian ketika kita naik ke atas lagi ke baris yang kedua, berarti di sini ada X3 ditambah X5 sama dengan 0. X3 tambah X5 sama dengan 0. Berarti kalau kita ingin mencari nilai X3 itu sama dengan negatif X5. Misalkan di sini X5 sama dengan S, maka X3 sama dengan minus S. Selanjutnya kita naik ke persamaan yang pertama, ke baris yang pertama, berarti di sini X1 plus X2 plus X5 sama dengan 0. Ini dia X1 plus X2 plus X5 sama dengan 0. Kalau kita misalkan di sini X2 sama dengan T, maka X1 sama dengan minus X2 kurang 5. Nah, berarti X1-nya sama dengan minus T dikurang S. Karena tadi X5-nya sudah kita misalkan dengan S. Selanjutnya kita tuliskan persamaannya. Berarti X1, X2, X3, X4, X5. X1 tadi nilainya itu minus T kurang S. Kemudian X2 itu T. X3 minus S. X4-nya 0 dan X5-nya sama dengan S. Nah, kalau kita ubah ke persamaan, kita pecah. Berarti di sini minus T 0, 0, 0. Kemudian di sini minus S 0, minus S 0 S. Nah, jadi di sini maksudnya kalau kita jumlahkan minus S kurang S, minus S tambah minus T plus S, nah itu nanti hasilnya akan kesini lagi. Jadi di sini sengaja dipecah untuk yang bagian T. Nah, sebelah sini untuk yang bagian S. Kalau mau bentuk sederhananya lagi seperti ini nanti jadinya. Nanti T-nya dikeluarkan, berarti nanti di sini T dikali minus 1 itu hasilnya minus T. T dikali 1 itu hasilnya T. Kalau untuk S, S dikali min S nanti naik hasilnya itu di atas minus S. Kemudian S dikali 0 itu dapatnya 0. S dikali minus 1 itu dapatnya minus S. Nah, karena di sini solusi X1, X2 sampai X5 itu tidak sama dengan 0 semuanya, maka kita sebut solusi yang diperoleh adalah solusi non-trivial. Baiklah, sekian penjelasan mengenai SPL homogen. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau di grup. Terima kasih.